reaksi nomor 51 yang merupakan struktur dari senyawa tersier butil etanoat, alkil alkanoat. Alkilnya tersier butil, alkanoatnya 2 atom karbon. Ini ya kelihatan nih, ini etil. Sorry, bukan. Kebalik, itu mah eter ya. Ini alkil alkanoat loh. Oh ini, tersier butil kan, ini etanoat. Oke, nomor 52. Berikut ini adalah reaksi sintesis alkil alkanoat beraroma durian. Nah, kita lihat di sini alkilnya nanti pasti dari alkohol ini nih. Etil berarti. Nah, alkanoatnya dari sini. Kita tulisin aja ya hasilnya. Si X itu berarti senyawanya seperti ini. Ini alkilnya dari alkohol. Nah, alkanoatnya C-nya ada 1, 2, 3, 4. Yang keduanya ada cabang. Gini. Kita kasih nama. Nah, kalau mau dikasih nama kan tentu nomor satunya itu harus dari gugus fungsi ya. Nah, namanya jadi kita sebut dulu alkilnya. Kemudian alkanoatnya ada cabang lagi nih. Sebut dulu cabangnya ya. 2-metil butanoat. Nomor 53. Nah, ini reaksinya reaksi dehidrasi alkohol nih. Nah, kalau dehidrasi alkohol ada 2 kemungkinannya. Bisa pada suhu rendah, bisa pada suhu tinggi. Nah, saya gambarkan dulu kalau suhunya rendah. Kalau suhunya rendah, dehidrasi alkohol itu, anyway, kok saya tahu ini dehidrasi? Karena direaksikan dengan H2SO4. H2SO4 itu dia menyerap air, mengeluarkan air dari sini gitu ya. Mengeliminasikan air. Dari mana sih airnya? Dari sini. Tuh. Nggak boleh dari situ. Itu kan C-nya udah nyumbang OH ya, berarti satu laginya H dari situ ya. Aturan anti Markov-Nikov. Nah, dia jadi alkena. Ini kalau suhunya 130 derajat Celcius atau rendah. Kalau suhunya tinggi, berarti kita harus punya biasanya alkohol sama hasilnya itu jumlah molnya 2:1. Nah, jadi alkoholnya ada 2 mol atau saya gambarin ada 2 nih molekulnya. Kalau didehidrasi pada suhu tinggi dia akan menjadi eter. Sama kayak tadi mengeliminasikan air. Tapi nanti kita akan dapat produk eter di akhirnya. Gitu. Jadi merupakan dehidrasi betul, merupakan eliminasi betul, eliminasi air. X-nya etena, oke. Kalau suhunya rendah boleh etena. Nah, kalau berlangsung pada suhu tinggi, enggak sih ya kalau suhu tinggi, nanti X-nya itu adalah dietil eter. Jadi kalau menghasilkan X-nya etena ya suhunya harus suhu rendah. Wah, ntar, ini jadi membingungkan ya. Bener nggak sih dia berlangsung pada suhu tinggi? Ya bisa-bisa aja sih. Cuma kalau suhu tinggi ya ininya jumlahnya harus 2 gitu ya. Cuma karena ini enggak, asumsinya ini kita pada suhu rendah berarti ya. Nomor 54, X dioksidasi jadi Y. Y-nya kalau dioksidasi lagi jadi asam ditambah endapan merah bata. Nah, apa yang kalau dioksidasi jadi endapan merah bata? Ternyata itu kan jawabannya Fehling. Itu kan jawabannya berarti aldehida yang direaksikan sama Fehling. Berarti Y-nya itu adalah aldehida. Aldehida itu adalah hasil oksidasi dari alkohol primer. Nah, X-nya itu apa? Kita tinggal runut aja. Mungkin lebih baik dari Y-nya dulu ya. Jadi Y-nya gini. Ini saya cuma nyalin ulang aja, cuma gugus fungsinya aja diganti. Oh, tentu itu bukan CH ya. Harusnya C aja.
Nah, gugus fungsinya jadi aldehida. Kalau X-nya berarti kita ganti lagi gugus fungsinya menjadi alkohol primer. Gini. Jadi X adalah 2,2 dimetil 1 propanol. Benar nih. 2,2 dimetil 1 propanol. Y-nya adalah suatu alkanon salah, yaitu harusnya alkanal. Oksidator yang dapat digunakan pada reaksi 1 adalah KMNO4, betul. Reaksi ke-1 perlu oksidator yang kuat. Jadi kalau nggak KMNO4 bisa juga sih K2CR2O7. Yang keempat, oksidator yang digunakan pada reaksi kedua adalah pereaksi. Nah, kebetulan kalau di reaksi itu pereaksi Fehling ya, bukan Tollens. Kalau Tollens itu Ag2O. Dan nanti hasilnya endapan Ag, bukan endapan Cu2O. Jadi jawaban yang tepat 1 dan 3. Nomor 55. X direduksi, reaksi dengan hidrogen itu reduksi, menghasilkan suatu alkohol. Nah, di situ alkoholnya kelihatan alkohol sekunder. Ini C, yang ini C sekunder. Tetangganya ada 2. Nah, apa yang kalau direduksi jadi alkohol sekunder? Ya pasti keton ya. Nah, jadi X-nya itu adalah suatu keton. Ketonnya kayak gimana? Kita gambar lagi aja nih di sini. Gitu. Ketonnya apa nih namanya? Kita lihat. Alkil pendeknya metil, alkil panjangnya isopropil. Metil, isopropil, keton. Betul. Reaksi tersebut merupakan reaksi reduksi. Betul. Reaksi tersebut tergolong reaksi adisi. Betul ya. Karena basically kita kan nambahin H ke sini sama ke sini ya. Kita memutus ikatan rangkap. Jadi kita boleh menyebut reaksi ini reaksi adisi. X memiliki satu atom C asimetris. Iya nih. Atom C asimetrisnya itu. Enggak ding. Ini bukan asimetris. Ini kan udah jelas gugusnya sama ya. Oh enggak. Enggak ada C asimetrisnya. Oke. 56. Suatu senyawa memiliki rumus molekul C4H10O. Senyawa ini tidak bereaksi dengan logam natrium. Oh, berarti ether ini. Ether C-nya 4 ya. Jika senyawa ini direaksikan dengan asam iodida berlebih, berarti koefisien asam iodidanya 2 kali lipat, maka akan dihasilkan 2 jenis senyawa berbeda. Senyawa yang dimaksud adalah, nah kita berarti punya ether C-nya 4, tapi ethernya tidak simetris. Maksudnya tidak simetris gimana? Alkil-alkilnya itu nggak sama panjang. Karena kalau sama panjang, pasti kita akan dapat alkil halida yang sama. Kalau direaksikan dengan asam iodida berlebih. Nah, jadi saya berasumsi alkilnya mungkin metil sama propil seperti ini. Jadi kan nanti hasilnya CH3I metil iodida sama propil iodida ya. Ditambah 2O tentu ya. Gitu. Atau mungkin juga sih bisa juga alkilnya yang satu metil, yang satu isopropil bisa juga. Nah, jadi karena ada 2 kemungkinan ether, pilih aja jawabannya yang ada di pilihan gitu. Kelihatannya sih yang pertama ya ada pilihan jawabannya. Metil propil ether. Tuh. Atau metil isopropil ether. Tapi itu kan nggak ada di jawabannya ya udah. 57. Diketahui ciri-ciri suatu senyawa X bereaksi dengan logam kalium, logam aktif. Oh, berarti ini adalah alkohol nih. Tidak dapat dioksidasi. Nah, alkoholnya berarti alkohol sekunder. Tersier, nggak bisa dioksidasi. Memiliki atom karbon tersier ya jelas ya, pasti itu C yang nempel sama OH-nya tuh. Nah, jadi pilih aja mana alkohol tersier di sini. Yang alkohol aja kan jawabannya udah tinggal C, D, atau E ya. Nah, kita pilih aja yang C-nya C tersier itu yang ini.
Nomor 58, yang tidak berisomer dengan propanon ini ya. C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Nah, kalau 2 propanol pasti gini kan ya. Nah, C-nya 3, hanya 8, O-nya 1. Pasti bukan isomernya. Asam propionat, C-nya 3, ada gugus karboksilatnya. Nah, ini C-nya 3, hanya 6, O-nya 2. Bukan isomernya. Metil asetat, ini alkil alkanoat. C-nya 3, hanya 6, tapi O-nya 2. Nah, kalau propion aldehida, dia aldehida dengan 3 atom karbon. Nah, ini sih C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Jadi yang keempat itu adalah isomer dari senyawa yang di atas. 1, 2, dan 3 bukan isomernya. 59. Senyawa yang menghasilkan endapan perak jika direaksikan dengan reaksi Tollens. Nah, ini adalah senyawa aldehida. Jadi kita pilih aja yang mana yang aldehida. Oh, ternyata 2 dan 3. Karena nomor 1 dia keton. Kalau keton enggak ya. Enggak bereaksi dengan reaksi Tollens. Nomor 60. Urutan ketiga senyawa tersebut dimulai dari senyawa dengan titik didih terendah. Yang pertama kita punya eter, dietil eter. C-nya 4, hanya 10, O-nya 1. Yang kedua kita punya tersier butil alkohol. C-nya 4, H-nya 10, O-nya 1. Yang ketiga kita punya normal butil alkohol. C-nya 4, H-nya 10, O-nya 1. Nah, ketiga senyawa ini MR-nya sama. Kalau MR-nya sama, berarti kita harus lihat yang mana yang cabangnya paling banyak. Itu pasti titik didihnya paling kecil. Nah, tapi di sini juga ada 2 gugus fungsi, ada eter sama ada alkohol. Nah, kalau kita ingat lagi, antar molekul eter itu tidak terjadi ikatan hidrogen. Jadi biasanya titik didihnya akan lebih rendah dibandingkan alkohol. Nah, di sini alkoholnya ada yang punya 2 cabang dan ada yang tidak bercabang. Nah, yang titik didihnya lebih rendah pasti yang bercabang. Yang titik didihnya paling tinggi itu yang tidak bercabang. Jadi urutannya 1, 2, 3.